warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Jihan Salsabila. Saya merupakan mahasiswi jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama dengan NIM 2261000019. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Kristian Tatarigan, SHMH, atas mata kuliah Hukum Acara Pidana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pelimpahan perkara dan penuntutan dalam hukum acara pidana. Kita masuk ke bagian pelimpahan perkara. Pelimpahan perkara dalam hukum acara pidana adalah proses penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Jadi, penyidik melimpahkan perkara tersebut ke penuntut umum apabila penyidikan itu telah selesai. Tujuannya adalah untuk membantu penanganan perkara di pengadilan hingga masuk ke proses persidangan. Yang dilimpahkan dinamakan berkas perkara. Berkas perkara itu adalah kumpulan dokumen yang berkaitan dengan suatu perkara, termasuk barang bukti yang akan diajukan. Adapun berkas perkara itu memuat laporan polisi, SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, dan berita acara. Berita acara diatur dalam KUHP dalam pasal 75 ayat 1, yaitu berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam pasal 8 ayat 2 KUHP menjelaskan penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pasal 8 ayat 3 KUHP, penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan pertama pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Yang kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Nah, jadi jika penyidikan itu sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka itu kepada penuntut umum. Lalu kita masuk ke bagian penuntutan. Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan diatur dari pasal 137 hingga pasal 144 KUHP. Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut pasal 137 KUHP bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan atau didakwa tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili. Di pasal 13 KUHP menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam pasal 1 angka 6 KUHP dijelaskan bahwa pertama, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi, perbedaan antara jaksa dengan penuntut umum adalah pertama, penuntut umum sudah jelas dan pasti adalah jaksa. Akan tetapi tidak semua jaksa merupakan penuntut umum. Yang kedua, penuntut umum melaksanakan akan penetapan hakim, sementara jaksa melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, penuntut umum daerah hukumnya sebatas daerah hukum dari kejaksaan negeri di mana ditugaskan, yang sebanding dengan wilayah kabupaten ataupun kota madya. Yang keempat, sedangkan daerah hukum dari jaksa tidak dibatasi mengingat jaksa itu satu dan tidak dapat dipisahkan. Jadi, secara sederhananya saya simpulkan bahwa jaksa itu jabatan, penuntut umum itu bagian dari fungsional jaksa itu sendiri. Penuntut umum dalam melaksanakan penetapan hakim membuat surat dakwaan dengan dasar dari berita acara penyidikan atau BAP yang dibuat oleh penyidik, dan inilah yang disebut sebagai penuntutan. Adapun wewenang dari penuntut umum dijelaskan dan diatur di dalam KUHP pada pasal 14. Penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik ataupun penyidik pembantu. Yang kedua,
mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan daripada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Yang ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya itu dilimpahkan oleh penyidik. Lalu lanjut yang keempat itu membuat surat dakwaan. Yang kelima, melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Yang keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan. Surat panggilan itu disampaikan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Yang ketujuh, melakukan penuntutan. Yang kedelapan, menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang kesembilan, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Yang kesepuluh, melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya kita masuk di dalam proses pelimpahan perkara dan penuntutan. Di pasal 110 KUHP menjelaskan, ayat 1, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Yang kedua, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Nah, jadi penuntut umum tidak hanya sekedar mengembalikan berkas perkara tersebut, namun juga memberikan petunjuk apa-apa saja yang harus dilengkapi dari berkas perkara penyidikan tersebut. Yang ketiga, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Nah, setelah pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan untuk melanjutkan penyidikan yang kurang sempurna oleh penuntut umum tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum. Yang keempat, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Lanjutnya dijelaskan pada pasal 138 KUHP. Pertama, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap ataupun belum. Yang kedua, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jadi penuntutan yang dimaksud di atas itu adalah pelimpahan berkas perkara yang dianggap lengkap dari penyidik atau disebut P21, maka penuntut umum telah menerima berkas perkara dan tersangka serta barang bukti lainnya sebagai bagian dari tanggung jawab atau kewenangan penyidik ke penuntut umum. Namun jika sebaliknya, apabila berkas perkara menurut penuntut umum masih dianggap belum lengkap dari penyidik, maka berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum ke penyidik untuk segera dilengkapi berdasarkan catatan-catatan dari penuntut umum. Nah, hal itulah yang disebut sebagai pra penuntutan atau pemeriksaan tambahan yang dikenal dengan P19. Selanjutnya, di pasal 140 ayat 1, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Lanjut ke pasal 143 ayat 1, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Apakah surat dakwaan itu? Jadi surat dakwaan itu adalah dokumen tertulis yang berisi tuduhan resmi terhadap terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan dasar putusan oleh hakim. Syarat-syarat surat dakwaan diatur di dalam KUHP pada pasal 143 ayat 2 yang berbunyi, diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi 1. Nama lengkap, juga tempat lahir, serta umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, serta tempat tinggal, juga agama, dan pekerjaan dari tersangka. Yang kedua, uraian yang secara cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang dilakukan dan juga didakwakan, dengan menyebutkan waktu dari tindak pidana yang dilakukan.
Jadi surat dakwaan ini mempunyai fungsi oleh masing-masing pihak. Yang pertama itu bagi jaksa penuntut umum, surat dakwaan memiliki fungsi yaitu upaya hukum harus selalu didasarkan kepada surat dakwaan dan tidak boleh menyimpang, dan upaya untuk mengungkapkan akan pembuktian dan juga mengajukan dengan menyusun surat tuntutan atau naskah atau requisitoir dan replik. Yang kedua, bagi pengadilan atau majelis hakim, untuk menjatuhkan putusannya juga didasarkan pada surat dakwaan dan tidak boleh menyimpang dan bermusyawarah untuk mengadili dan membuktikan kesalahan terdakwa. Yang ketiga, bagi terdakwa, advokat atau penasihat hukum, surat dakwaan ini mempunyai fungsi jika apabila upaya hukum ini didasarkan pada surat dakwaan dan tidak boleh menyimpang dalam melakukan eksepsi ataupun pembelaan atau pledoi. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 143 ayat 4 KUHP. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Pada pasal 144 KUHP, yang pertama, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Lalu yang kedua, pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang itu dimulai. Yang ketiga, dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Penuntutan juga bisa dihentikan. Penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat 2A KUHP yang menyebutkan dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau perkara tersebut ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Nah, turunan dari surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga ataupun penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim. Dan bila ia ditahan, tersangka tersebut wajib segera dibebaskan. Dari penjabaran mengenai alur pelimpahan perkara dan alur penuntutan, maka dapat saya persingkat alur penuntutan sebagai berikut. Pertama itu penuntut umum menerima berkas dari penyidik. Yang kedua, penyidik segera mempelajari dan meneliti berkas tersebut agar segera mengetahui apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Nah, yang ketiga, jika penuntut umum sudah merasa bahwa berkas penyidikan itu telah lengkap dan setuju untuk melanjutkan penuntutan, maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Yang keempat, penuntut umum menghadirkan bukti-bukti di persidangan serta pengajuan tuntutan kepada hakim. Lalu yang terakhir, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai materi kita di video kali ini, yaitu pelimpahan perkara dan penuntutan dalam hukum acara pidana. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi tersebut, saya memohon maaf. Dan apabila ingin memberi kritik dan saran membangun, bisa dicantumkan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih.